Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Supriyono FNU. Kali ini saya ingin bercerita dari awal saya membangun channel YouTube saya dari ketidaksengajaan. Jadi ceritanya seperti ini. Pada saat pertama itu istri saya merekam video orang lagi masak untuk hajatan pernikahan. Kemudian iseng-iseng saya mengupload ke Facebook pada saat itu. Kemudian saya coba menguploadnya ke YouTube. Dan pada saat itu saya juga nggak begitu paham apa itu YouTube. Jadi begitu videonya saya unggah, ya sudah begitu saja. Setelah saya lihat beberapa minggu, beberapa waktu, loh kok yang lihat banyak juga. Terus saya baca-baca, ternyata video yang diupload atau diunggah di YouTube tersebut bisa menghasilkan uang. Jadi saya semakin penasaran bagaimana cara menghasilkan uang dari YouTube tersebut. Jadi saya tidak ada pengetahuan tentang YouTube, jadi nol, sama sekali nol saat itu. Kemudian saya membaca-baca, terus saya melihat YouTube orang yang sudah subscribernya banyak. Mereka bercerita bahwa YouTube bisa menghasilkan rupiah. Jadi saya semakin termotivasi untuk bagaimana caranya bisa menghasilkan uang dari YouTube. Jadi saya pelajari dari YouTube orang lain, dari channel-channel yang lain yang sudah sukses dan besar. Akhirnya saya semakin bersemangat untuk bagaimana membuat YouTube kita semakin disenangi oleh orang, ditonton oleh orang banyak, semakin menarik. Contohnya, kita pada saat membuka aplikasi YouTube, pertama kita lihat ada thumbnail itu tampilan pertama yang membuat kita tertarik untuk mengklik video tersebut. Akan tetapi banyak yang tidak sesuai dengan thumbnail yang mereka pasang di video tersebut. Setelah kita klik ternyata beda dengan thumbnail yang mereka tampilkan. Jadi teman-teman pastikan kalau membuat thumbnail itu ibaratnya sampul. Jadi buku itu akan menarik kalau sampulnya depannya itu menarik. Jadi kita harus membuat thumbnail itu secantik, semenarik mungkin agar orang itu mengklik, penasaran untuk membuka YouTube kita. Meskipun YouTube kita itu sederhana, simple, kalau penyampaiannya bagus, thumbnailnya bagus, juga kita imbangi atau kita kasih itu keyword atau kata kunci, orang-orang yang di luaran sana pasti akan menemukan video kita, dan kalau thumbnailnya bagus mereka pasti akan mengklik atau melihat, penasaran ini apa sih, video apa sih, tentang apa sih, seperti itu. Kembali lagi ke masalah ini. Jadi selanjutnya saya mulai belajar bagaimana cara membuat thumbnail, bagaimana cara membuat watermark. Watermark itu ada tampilan gambar kecil yang menyatakan bahwa channel ini loh, ini punya kita. Ya, kita harus wajib mengasih watermark agar tidak mudah disadap atau diretas atau dimiliki oleh orang lain. Selain kita menambahkan beberapa verifikasi ke akun Gmail dan juga akun channel YouTube kita. Dari hari ke hari saya semakin penasaran, semakin bersemangat untuk mendalami tentang YouTube, dan saya mulai belajar membuat thumbnail, membuat watermark, cara membuat YouTube yang baik dan benar, cara belajar pede di depan kamera seperti ini. Saya sebenarnya orangnya itu pemalu, mau ngomong tidak bisa, akan tetapi termotivasi
bla 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 bla, termotivasi ingin seperti mereka yang sudah sukses membangun channel YouTube mereka dan menghasilkan pundi-pundi uang. Jadi saya bersemangat, saya tidak ada malu-maluan, saya berusaha berjuang bagaimana saya membangun channel YouTube saya agar bisa berhasil seperti mereka. Dan alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, channel saya mulai sedikit demi sedikit bertambah subscribernya, dan saya setiap paling tidak seminggu sekali atau sebulan 3 kali saya selalu mengupload video baru agar penonton kita itu tidak meninggalkan channel kita. Apalagi kalau kita bisa secara rutin setiap hari mengupload video, itu subscriber kita akan selalu mengikuti kita. Jadi jangan malas-malas untuk mengupload video, apalagi video kita itu kita tata sedemikian rupa, thumbnailnya bagus, kita kasih musik, dan pastikan musik itu yang tidak ada copyright. Kalau teman-teman mau menggunakan musik yang free copyright, pastikan membeli lewat aplikasi KineMaster bisa, Filmora Go juga bisa. Pastikan beli, dan setelah itu kita simpan dan kita bisa gunakan untuk background sound video kita agar tidak kena hak cipta atau copyright. Dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah channel saya setelah memenuhi syarat yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, akhirnya channel saya dimonetisasi, dan saya mengirimkan surat permohonan tersebut. Akhirnya setelah 2 bulan saya menerima surat sakti, yaitu berupa kode. Begitu kita mengaktifkan kode yang kita dapatkan dari YouTube, perwakilan YouTube di Indonesia ada di Singapura. Saya langsung memverifikasi semuanya dan mengkaitkan akun bank saya melalui nomor yang dikirim dari pihak YouTube tersebut. Jadi kita bisa menyetelnya, bisa memasukkan pendapatan kita per bulannya. Kita bisa setting, misalkan 1 bulan 2 juta baru bisa otomatis masuk ke rekening bank kita, atau setiap bulan kita pilih 5 juta baru bisa masuk ke akun rekening kita. Kita bisa setting sesuai kemauan kita. Yang terpenting adalah teman-teman lakukan sebagus mungkin membuat video kalian itu menarik penonton agar menonton video kita. Jadi selain kita bikin thumbnail yang bagus, kita bikin keyword atau kata kunci agar ditemukan pada saat orang searching itu, kita juga harus membuat video kita itu berbobot, berisi bagus agar penonton kita itu tidak meninggalkan kita, dan subscribe akan selalu menonton dan bahkan akan meng-share video kita ke teman-teman mereka. Jadi itu cerita sedikit. Maaf, kita itu bukan orang yang terkenal seperti artis. Mereka tanpa keyword pun mereka sudah ditonton. Mereka mau melakukan aktivitas apapun mereka akan ditonton, dan pasti mereka akan selalu mencari-cari. Kalau seperti saya, kalau seperti kita orang biasa, kita harus ekstra membuat YouTube kita itu menarik semenarik mungkin, bikin kata kunci yang bisa ditemukan oleh algoritma YouTube, oleh teman-teman, oleh orang di luar sana. Kita harus membuat kata kunci. Selain kita membuat thumbnail bagus, kita bikin video kita bagus, kita harus membuat kata kunci agar video kita itu ditemukan pada saat orang mengklik atau men-searching sesuatu di Google maupun di channel YouTube. Jadi itu sekelumit sedikit tentang asal mula saya membuat channel YouTube dari ketidaksengajaan, dan akhirnya sekarang sedikit sudah menghasilkan pundi-pundi rupiah. Semoga cerita singkat saya ini menginspirasi teman-teman untuk membuat channel YouTube, berkreasi,
menggunakan semua daya dan upaya kalian untuk bekerja secara online. Jadi kalau kita sulit mencari pekerjaan secara offline, jadi melamar pekerjaan sulit, persaingan kerja sulit, kita lulus dari SMA ataupun kita lulus dari kuliah, kita harus melamar kerjaan sulit. Ya, solusi yang termudah seperti ini. Kita bisa bekerja secara online, kita bisa bekerja semau kita. Yang penting kita selalu membuat YouTube dan usahakan YouTube-nya, videonya itu bagus. Penonton kita akan banyak yang menonton dan kita akan menghasilkan uang. Jadi uang itu bisa kita dapatkan tidak harus dari bekerja secara offline, bekerja di toko, bekerja ikut orang lain. Kita bisa bekerja secara offline tanpa kita terkekang oleh atasan kita, terkekang oleh majikan kita, atau kita terkekang oleh waktu. Kita bisa bangun sesuai selera keinginan kita, mau bangun pagi, mau bangun siang, mau bangun malam, terserah. Kita mau jalan-jalan, kita mau bikin video setiap saat, mau setiap hari upload, 1 minggu 3 kali, 1 bulan 5 kali. Yang terpenting kita tidak boleh sama sekali membuat YouTube selama 6 bulan. Jadi akan kita mendapat teguran dari pihak YouTube. Karena apa? Kita bekerja yaitu membuat YouTube sebagus mungkin dan nanti ada iklannya. Dari iklan kita mendapatkan pundi-pundi rupiah, dan uang yang kita dapatkan dari iklan YouTube, kita membuat akun namanya Google AdSense. Dari Google AdSense kita bisa melihat pendapatan kita berapa, dan kita bisa setting berapa pendapatan kita akan dimasukkan ke rekening kita. Seperti saya setting minimal 5 juta. Setelah mencapai ambang 5 juta akan otomatis masuk ke rekening bank saya. Jadi sedikit cerita saya ini semoga menginspirasi bagi teman-teman yang saat ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan secara offline, yaitu melamar pekerjaan ke sana kemari sulit mendapatkan pekerjaan, banyak persaingan, apalagi sekarang banyak sarjana nganggur, men. Jadi pastikan kita itu cara berpikir kita yang kuno kita harus rubah. Kita bisa bekerja secara bebas, tanpa tekanan, tanpa atasan. Jadi kita adalah bos kita sendiri. Oke, sampai di sini dulu cerita saya ini. Semoga menginspirasi. Bagi yang teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dan pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.